Seorang anak laki-laki umurnya 9 bulan, ya, umurnya 9 bulan kemudian diantar ibunya ke puskesmas. Hasil anamnesis susah makan udah 2 hari. Hasil pemeriksaan BB-nya 7,2, kemudian panjang badan 70. Untuk lingkar kepala 48. Hasil pengukuran Z-score berada pada garis -2 SD. Apakah status gizi BB per umur pada anak tersebut? Jadi di sini kata kunci yang kita dapatkan itu adalah Z-score. Jadi Z-score-nya di sini adalah -2 SD. Nah, -2 SD itu apakah masuknya gizi baik, obesitas, gizi lebih, atau yang lain, ya. Mari kita lihat langsung ke pembahasannya, karena tadi banyak sekali jawaban yang berbeda, artinya masih mayoritas kita belum paham terkait soal yang ini. Nah, silakan teman-teman perhatikan ke layar. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi, untuk status gizi itu ada beberapa indikator. Ada BB per umur, ada TB per umur, ada BB per TB. Kita lihat di soal tadi, yang ditanya itu Z-score, kata kunci kita -2 SD. Kemudian, untuk status gizinya yaitu BB per umur. Jadi kalau BB per umur berarti kita berpatokan ke sini. Kalau dia itu Z-score-nya -2 SD, berarti untuk kategorinya termasuk gizi baik. Nah, jadi kalau -2 SD sampai dengan 2 SD itu termasuk gizinya normal atau baik. Ya, teman-teman ya. Jadi untuk soal yang ini, nanti ketika bahan kita berikan, teman-teman saya mohon baca ulang lagi, karena kita tidak tahu waktu ujian nanti kita dapatnya apakah BB per umur, atau nanti TB per umur gitu. Nah, misalnya kalau di sini kita ganti -3 SD. Nah, kalau sekiranya di sini kita ganti -3 SD, nah ini kan -2 ya. Nah, kalau kita ganti -3 SD, berarti dia masuknya ke gizi kurang. Oke, teman-teman ya. Jadi ini salah satu soal yang Agustus kemarin ada keluar. Ini terkait tumbuh kembang pada balita. Jadi kita memang untuk pemantauan tumbuh kembang atau melihat apakah anak itu kurang gizi, apakah melihat anak itu stunting atau tidak, itu kita berdasarkan Z-score. Saya rasa teman-teman yang sudah dinas di lapangan itu sudah paham ya. Jadi kita indikator apakah anak itu termasuk kurus, apakah termasuk gemuk. Nah, itu kita lihat berdasarkan Z-score. Oke? Nah, kalau tinggi badan per umur itu kita nilai untuk melihat anak itu stunting atau tidak. Nah, jadi di lapangan sekarang marak-maraknya stunting ya teman-teman ya. Sekarang pemerintah lagi program-programnya untuk pencegahan stunting. Jadi kalau stunting itu kan kategorinya ada sangat pendek, ada normal. Nah, jadi itu indikatornya adalah TB per umur. Oke ya teman-teman ya. Jadi ini nanti kita bagikan kepada teman-teman yang sudah bergabung. Nah, nanti dibaca ulang lagi. Nah, nanti dibaca ulang lagi sehingga kita paham. Kalau -3 SD bagaimana? Nah, kalau -3 SD berarti dia gizi kurang. Kalau dia kurang dari -3 SD, berarti dia masuk ke gizi buruk gitu. Oke ya teman-teman ya. Jadi inilah materi yang harus kita pahami. Makanya saya selalu bilang ke bimbingan saya atau ke mahasiswa saya, ketika kita masuk ke soal, kita tidak bisa meninggalkan materi. Nah, kalau kita udah paham materi, min berapapun di sini yang akan diilustrasikan, kita pasti udah bisa jawab. Nah, tapi kalau kita tidak tahu terkait yang ini, maka kita akan bingung ya teman-teman ya. Seperti jawaban yang tadi, karena masih banyak yang menjawab setiap opsi itu masih jawabannya berbeda-beda. Oke? Nah, ini juga udah kita buatkan terkait materinya. Ini indikatornya ya. Nah, ini udah kita rangkum materi-materinya sehingga nanti teman-teman akan sangat mudah memahami.
Ini ada indikatornya, kemudian ini kategorinya, ini ambang Z-score-nya. Jadi nanti yang ditanya itu Z-score-nya ya teman-teman ya. Nah, karena memang untuk melihat anak itu gizi kurus, gizi baik, itu memang di indikator Z-score.